Wah, Mardika Sportswear. Waduh. Gimana nih kabarnya nih? Luar biasa dong ya? Boleh Wah. dong komen di bawah kabarnya. Iya, kabarnya baik, luar biasa. Biasa di luar, bebas deh pokoknya. Komen-komen semuanya. Nah, ngomong-ngomong nih Kak C, kita belum kenalan dulu nih. Kita siapa sebenarnya? Yes, betul juga ya. Iya, betul juga ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Subekti. Dengan saya juga. Siapa ayo? Anda siapa, Pak? Dengan saya Rizal. Oh ya, kami berdua, Subekti dan Rizal, akan menemani kalian selama 15 menit ke depan. Jadi jangan bosan-bosan, karena sebentar lagi saya akan sulap dengan topi ini. Iya kan, topi ini akan terbang. 1, 2, 3. Belum, Pak. Oh, belum. Ketekan ya. Coba ulangi, Pak. 1. Hitung mundur ya. 3, 2, 1. Wih, ada lapangan Gelora Bung Karno di sini. Ajaib ya. Ajaib. Nih, ngomong-ngomong nih teman-teman pada dari mana nih? Boleh komen juga nggak? Misalnya kalau di Batam boleh di komen juga nih. Batu Aji hadir gitu. Nagoya hadir gitu. Jembatan 10 hadir. Gitu boleh komen ya. Bengkong Laut hadir. Waduh, luar biasa loh. Singapura hadir. Siap. Mantap. Ya, yang di luar Batam juga boleh nih. Iya. Masuk, ayo. Citra Batam Blok D nomor 169. Wah, waduh, ini detail banget ya Bu ya. Sangat detail, minta diapelin atau gimana ini? Aduh. Yang lain dari mana nih? Boleh dikomen. Taman Kota Mas Blok B2 nomor 11 hadir. Siap. Ini kode-kode dikirimin ayam semua kayaknya. Bapak dari markas mana nih, Pak? Oh, saya dari markas Ayam Empuk Sukabumi. Iya, jadi buat teman-teman semua yang butuh makanan sehat di tengah PPKM ini gitu kan. Nah, teman-teman bisa nih pesan langsung sama Bapak Subekti ya, untuk dapetin ayam empuk Sukabumi yang sehat. Betul banget. Dan acara ini disponsori oleh aduh, Anda ini ya. AS mantap. AS mantap. Itu dari mana lagi nih? Dari Baloy. Waduh, Ajiston. Ada dari Ajiston. Ajiston tuh dari mana, Pak? Batu Aji, Pak. Oh. Aduh. Anda ini dari mata jatuh ke hati. Siap. Boleh aja. Bang Trisman kenapa mukanya biru semua kayak Avatar, Bang? Ayo bagi teman-teman yang belum lagi coba ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, bagi teman-teman yang belum buka kamera yuk. Yes, buka kameranya. Oke. Oh iya Pak Rizal, ngomong-ngomong nih, kayaknya 2021 tetap pandemi masih ada kan ya? Iya, betul. Cuman kayaknya nggak menutup kemungkinan kita tetap harus fashionable ya nggak sih? Yes, betul banget. Terus di tahun ini tuh, gitu ya? Iya, kayaknya banyak tren-tren yang luar biasa juga ya di tahun ini. Ada apa aja sih trennya coba? Iya, jadi berhubung kita online service seperti ini, kita ada satu gerakan baru ya Pak ya. Namanya apa? Shine Information. Yes, betul. Ini saya share screen dulu ya. Bentar ya. Ke salon beli jelly. Shalom Shine Family Asia. Waduh, mantap kali. Ini ke teman-teman nih ada pantun-pantun juga boleh nih. Langsung drop aja di komen guys. Iya. Sudah muncul? Sudah Pak, lagunya jangan lupa Pak. Bentar. Lagunya menghilang dia, insecure kayaknya. Oke, mantap sekali. Apa nih Pak, fashion trend 2021? Nah ya, untuk Shine Information kali ini teman-teman, kita bakal bahas yang masih berdekatan sama youth juga nih, anak muda ya. Fashion trend 2021 khususnya di Indonesia gitu ya. Langsung aja deh. Ada 2 tipe style yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan nih. Bener banget. Yang pertama, nah ini dia. Waduh. Korean fashion style. Opa. Ya. Saranghe. Nah ini cirinya tuh simple. Warna-warnanya yang dipakai juga cerah. Kayak walaupun yang tengah ini hitam ya. Dan juga ada beberapa yang rada oversize gitu. Kayak teman-teman lihat nih, simple banget nih, sweater, loose pants, sepatu kets biasa gitu ya. Bener. Bapak pernah coba gak Pak pakai Korean style ini?
Pernah saya Pak, celana yang sobek-sobek Pak, karena saya habis kecelakaan kemarin Pak. Waduh, rada dak ya Pak ya. Sobeknya alami itu Pak. Waduh. Iya. Terus yang oversize juga saya pernah pakai loh Pak. Nah, gimana tuh? Ya semakin over perut saya Pak. Waduh, kurang cocok ya. Iya, perut saya bukan 3D lagi jadi 5D loh Pak. Waduh. Kapan aja bisa. Aduh. Anda ini pakai YouTube Premium dong Pak. Aduh, Anda ini ya. Oke, ini kan cowoknya nih. Mungkin teman-teman cewek mau coba nih. Nah, ini dia. Wow, uni. Waduh, mantep banget ya ini ya. Simple juga kan ya? Simple banget nih. Kaos oversize, celana jeans, gitu ya, sepatu kets biasa. Yang sebelah kanan juga manis gitu ya. Manis teman-teman ya? Mungkin, iya. Orangnya atau bajunya nih? Anda penampilannya ya. Pak. Bapak boleh aja nih. Iya nih, aduh. Ini kayaknya kita langsung udah didatengin dari cewek Korea sana nih. Kita minta pendapatnya dulu boleh ya? Boleh dong. Ini langsung dari Korea. Wah, bentar ya, mana ya orangnya ya? Oh iya, ini dia dari Korea Utara. Utara gak? Ya, Uni Weni. Gimana Uni Weni? Kak Weni, boleh di unmute? Iya. Ya. Kak Weni kayaknya pernah pakai style dari ketiga ini, pernah nggak nih? Oh my god, kayaknya mungkin yang warna cerah mungkin ya. Kalau yang oversize yang ada kita udah yang over malah terlihat makin over gitu ya. Oh iya benar, berarti yang oranye itu ya pernah ya. Nih gimana di Korea Utara, aman Kak? Astaga, aman. Kak Weni kok ya. jawabnya terpaksa gitu Kak. Iya nih. Jangan utara dong, selatan gimana Pak? Oh selatan, oke. Dari utara ke selatan. Siap. Oke, terima kasih Kak atas pendapatnya. Oke Pak Rizal. Oh ya lanjut Pak, apalagi nih Pak? Nah mungkin kalau teman-teman ngerasa kurang cocok nih sama Korean fashion style ini gitu kan. Nah masih ada satu lagi nih yang bisa teman-teman coba. Wow, 90s fashion. 90s ini zaman fashion. Papa mama gue lagi pacaran ya. Iya, yang desain fashion style yang seperti ini tuh sekarang lagi booming nih Pak. Ya, benar. Rada simple, tapi dia lebih ke menonjolkan retronya, vintage-nya gitu ya, old school. Oh, retro Jalan Ninjaku. Wede. Retro Jalan Ninjaku. Siap. Kayak misalnya teman-teman lihat nih bagian tengah, lihat yang tengah tuh pakai baju partai itu. Partai apa ini? Nasdem? Kayak Iwan Fals ya? Nah itu baju band ya teman-teman ya. Oh baju band. Kaos band ya. Ya. Bisa kombinasikan nih sama jaket-jaket vintage, celana jeans, sepatu biasa juga. Sebelah kanan nih yang versi rapinya juga, bajunya ditakin, dimasukin gitu ya. Masukin ya biar lebih rapi ya. Karena digulung. Ini anak Shen juga kayaknya pernah nih ya, banyak yang pakai style kayak gini ya kayaknya. Iya, pernah lihat nih. Wow. Coba Pak di spotlight dong salah satunya Pak. Iya kayaknya ini kita langsung datengin dari Korea Selatan kali ini. Iya Cynthia. Cynthia nih stylenya 90s fashion terus nih gerejanya ya. Emang hobi atau gimana nih? Hobi Pak. Hobi ya. Emang cocok sih dipakai oleh Anda gitu ya. 90s fashion banget. Itu dagangan saya juga Pak. Oh dagangan ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membelinya langsung saja ketik Rex pasti beli. Nggak, langsung datang aja ke Instagramnya ya. Oke, benar-benar. Tolong promotin Instagramnya Kak C. Belum di ini loh. Ada Nelly loh, ada ya? Nelly loh. Oh ada Nelly juga ya. Waduh, nanti bisa langsung private chat aja ya. Private chat aja. Oke, terima kasih Bu Cynthia. Ya, sama-sama Pak. Mungkin Kohen mau sampaikan tips. Oh iya benar banget nih. Jadi teman-teman kan tadi udah ada fashion yang mungkin aduh bingung mau gimana. Ada tips nih dari kami Shine.
Yang pertama adalah start dari style yang paling simple. Gak usah yang repot-repot pakai gaun 10 meter ya kan, harus pakai jambu khatulistiwa atau apa itu, gak usah. Dari yang paling simple aja. Terus jangan dipaksain guys. Kayak cinta itu nggak bisa dipaksain. Kalau dia udah nggak mau sama lo, ya udah lepasin. Bapak, ini passion Pak. Oh iya ya, terbawa suasana Pak, terbawa suasana. Nah, terus harus percaya diri ya kan, ubah insecure jadi bersyukur. Yes, betul. Jadi kayak film apa gitu ya. Ya, yang pasti teman-teman yuk kita mulai dari sekarang aja. Seperti itu. Betul banget. Pak, lagunya Pak. Yes. Ikut. Siap. Terus kita akan bacain apa lagi nih Pak yang mau kita bahas nih Pak? Yes, bentar ya. Saya buka dulu filenya ya. Oke. Sudah berapa orang nih? Wah, sudah 68 orang nih. Wow, Mantap. kalian luar biasa guys. Teman-teman juga info nih, selama PPKM nih patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Yes. Berapa aja M sih, Pak? 3 M. Oh, kita malah saling nanya ya Pak ya. Ada 3 M ya teman-teman ya. 3 M ya. Waduh, 3 Pakai miliar. masker, cuci tangan, menjaga jarak. Kalau teman-teman Siap. nggak kerja, maksudnya nggak WFO gitu ya, teman-teman diusahakan di rumah aja, nggak perlu Siap. hal-hal yang kurang penting, misalnya nggak usah keluar lah gitu ya. Benar. Alright, Jadi pengen bersiul Pak. Oke, muncul? apa aja nih Pak? Sudah muncul? oke. Nah, ini gimana full screen ini? Nggak bisa. Oke lah, saya langsung aja. Iya, langsung aja Pak. Teman-teman, kita di ibadah online Sunday Service ini mau mengingatkan lagi sama teman-teman value kita di Shine ya, Shine Community, di authentic, jadi apa adanya, di relational kita terhubung satu sama lain, progress over perfection, tiap hari kita berprogres ya teman-teman. Terus yang terakhir signifikan, kita hidupin value-value ini di tiap hari kita, Yes, nggak benar cuma di banget. hari Minggu gitu ya, bukan manusia hari Minggu gitu teman-teman. Betul. Selanjutnya, ya, welcome buat teman-teman semua di Shine Community. Welcome. Kalau biasanya kita ibadah onsite nih teman-teman di HOG DC Mall, House of Glory DC Mall. Nah sekarang kita karena PPKM kita ibadah online ya teman-teman. Teman-teman bisa follow Instagram kita di @shine_hog. Teman-teman bisa dapetin semua informasi seputar Youth Shine dan juga seputar ibadah ini dan juga komunal lifestyle-nya. Atau teman-teman butuh teman curhat apa segala macam, teman-teman bisa nih pergi ke bio Shine di IG kita ya, bio Yes. kita. Di situ ada campsite, teman-teman bisa cari minta dukungan doa segala macam, ada di sini semua di situ Betul ya. banget. Jangan lupa ya, datengin secara online ya, Bu. Yes, Karena kita lagi betul. PPKM. Selanjutnya teman-teman bisa subscribe nih di YouTube channel kita Shine HOG. Nah teman-teman kalau ketinggalan nih sermon-sermon minggu-minggu sebelumnya, teman-teman bisa Benar banget. langsung nonton lagi rerun-nya di YouTube kita. Yes. Oke. Of course. Absolutely. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah panduan beribadah sebelum kita mulai. Teman-teman bisa nih share link ibadah ini Yes. ke Masih teman-teman ada yang waktu. mungkin belum join nih. Untuk mengingatkan atau mengajak teman-teman kita gitu ya. Iya, benar banget. Terus yang kedua, nama teman-teman tuh keren tau. Jadi, ayo Bener. pakai nama aslinya ya. Ayo. Kayak saya nih, di bawah kalau teman-teman lihat di pojok kiri ya, Kelvin Chandra gitu. Kalau Kohen tuh Hen gitu ya. Yes, Pakai nama benar. aslinya. Nama kalian keren. Nama kalian keren banget. Terus yang ketiga, teman-teman bisa buka kamera ya. Dihimbau buka kameranya biar kita nih saling terhubung satu sama lain. Betul. Udah online masa nggak lihat-lihatan gitu ya. Kayak kita berdua nih, face to face gitu. Yes. Buka kameranya. Yang keempat, personal space. Teman-teman diusahakan kalau bisa tuh cari tempat yang nyaman untuk beribadah, yang private benar. gitu. Jauhi dari tempat-tempat yang ribut gitu. Kalau misalnya di rumah suka nonton televisi gitu ya. Ya. Bisa teman-teman cari tempat misalnya di kamar gitu buat beribadah secara private. Oke. Benar. Selanjutnya Pak,
Ya, terus yang kelima adalah all around you. Waduh, kayak Mungkin gimana tuh, Pak? teman-teman pernah dengar ya, kalau lagi nonton bioskop kali ya, itu tagline-nya Dolby ya. Yes. All around you. Ya udah mirip-mirip ya. Sampai sesak napas gue ngomongnya. Ya pastikan pakai headset, pakai earphone, pakai banget. speaker for the best experience. Perlu pakai home theater ya kan, pakai speaker yang gede. Ya biar pokoknya teman-teman bisa fokus. Terus yang keenam adalah time to worship our God. Kalau teman-teman pernah lihat ya kan, atau pernah baca tuh, Raja Daud aja menyembah Tuhan dengan ekspresif ya, dengan sekuat tenaga tuh. Ya kita harus mengkhususkan waktu ini untuk beribadah. Terus yang ketujuh juga worship expressively, menyembah dengan ekspresif dan mengikuti instruksi WL. WL suruh salto teman-teman ya. Jangan Enggak deh, ya. Pak. Masih angkat tangan. Nggak sampai salto terus sih. Ya. Sampai salto ya. Terus yang pasti take note. Nah, karena ada beberapa poin yang penting kalau nggak dicatat itu biasanya suka lupa. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Have a great service ya. Yes. Ini ada yang terakhir, ada ayat dari Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti yang Kohen bilang tadi juga, menyembah dengan ekspresif gitu. Oke, teman-teman. Benar banget. Yuk, mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut ibadah kita siang hari ini. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang masih diberikan Tuhan. Kalau kami bisa beribadah meskipun secara online, itu tidak membatasi kuasa Tuhan, itu tidak membatasi hadirat Tuhan dari setiap rumah kami masing-masing. Kami siap untuk melompat, kami siap untuk menyembah Tuhan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Hai guys, shalom semuanya, shalom. Boleh kasih stiker jempol atau hai atau stiker selebrasinya ya semuanya. Oke. Kembali lagi dengan webinar Shine. Enggak ya, ibadah Shine ya. Oke, semua sukacita, amin. Walaupun kita terpisah oleh jarak, akan tetapi semangat kita tidak akan luntur, amin. Amin. Oke, saya memuji Tuhan. Serahkan. Semuanya boleh bertepuk tangan di atas kepala. Yuk mari sama-sama kita katakan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Haleluya. Dan menang kalahkan mau, pengamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya. Haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, Raja berkuasa. Mari sorakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Kau Yesus batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku.
Engkau penyelamat kami Tuhan, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya, 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 kekal mulia. One more time sing. Haleluya, sungguh kau dahsyat Tuhan, kuasa. Mari sama-sama katakan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru selamat dunia. Wow, sungguh kau Yesus Juru selamat kami. Yang percaya serahkan amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus pun, Yesus pun, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Sama-sama kata agung dan perkasa, perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan, bersorak dengan sukacita. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, luar biasa. Teman-teman, saya persilakan untuk mengambil tempat senyaman mungkin ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rijal ya. Iya. Ambil tempat senyaman mungkin biar gak ada distraction dari mana-mana, biar kita fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. There is a longing only you can
just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart has found in you a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. So take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper. Oh, take me deeper. Deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. You take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper, more deeper with you. Take me deeper in love with you. Jesus,
walk with you in my forevermore. I just wanna live Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Sing, take me deeper, take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sing, take me deeper, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Oh, take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. You take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper. Come on, everyone, sing. Take me deeper, Lord. Take me deeper, deeper in love with you. Amen. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Thank you, Jesus. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in Mari love. sekali lagi dimanapun kita berada. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've never been before. I just want to love you more and more. How I love to be deeper. Mari jemaat Tuhan saja. Pejamkan matamu. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close. Jesus, hold me close in your Amin Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Take me deeper than I've never been before.
I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Dimanapun kita berada saat ini, mari sembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Dan aku percaya Tuhan, hari-hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Amin. Mencari siapa orang yang bersungguh hati, sekalipun di rumah, sekalipun kami gak ibadah secara onsite. Kami percaya mata Tuhan menjelajah. Amin. Dan aku berdoa sungguh, di mana anak-anakmu berada hari ini, Tuhan, Kau dapati kami bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Kau dapati kami hatinya tertuju kepadamu. Yes. Mari nikmati hadirat Tuhan. God loves you. God loves you so much. Nothing can separate us from the love of Christ. Nothing can separate us from the love of Christ. Not even this pandemic. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, I wanna ask, jika ada di antara kita yang sedang sakit, ada yang sedang sakit, atau mungkin keluarga kita sedang sakit, kalian boleh raise hand. Kalian boleh raise hand. Di bagian reaction ada raise hand. Jadi kita tahu, mungkin bukan kamu yang sakit, tapi anggota keluargamu sedang sakit. Kalau ada, kamu boleh raise hand, kita akan berdoa bersama-sama buat kamu. Oke. Terus raise hand, oke? Yuk kita lihat teman-teman di partisipan ada nama-nama yang mengangkat tangan. Mari kita arahkan tangan kita. Kalau ada lagi please raise hand. Raise hand di reaction supaya kita dapat lihat sama-sama. Wow, ada 11 orang. Yuk kita doa sama-sama buat mereka. Ada 12 orang. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa Tuhan buat Dita. Kami berdoa buat keluarganya, buat Kelvin Chandra dan keluarganya, buat Viola dan keluarganya, buat Nelly dan keluarganya, buat Mary dan keluarganya, buat Edric dan keluarganya. Kami berdoa buat Adeline dan keluarganya, buat Tata dan keluarganya, buat Reina, buat Esther Naomi dan keluarganya, buat Tito, buat Intan dan Daniel, buat Ricky Chandra. Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan, sebab firman-Mu berkata, waktu 2 orang sepakat meminta apapun juga, Tuhan mengabulkan. Hari ini kami 96 orang. Kami sepakat Tuhan, di dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus, kami lepaskan kuasa bilur Yesus. Healing, anointing in Jesus name. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap anggota keluarga kami yang sedang sakit saat ini, atau bahkan kami sendiri yang sedang ikut,
disembuhkan di hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin mujizat masih terjadi. Kami yakin pandemi nggak membatasi kuasa Tuhan. Yes. That's why Amin. we proclaim and we declare healing in Jesus' name. Healing in Jesus' name. In We the name of release and we speak blessing. We speak healing for our friends and family di dalam nama Yesus. Mari terima dengan imanmu di dalam Yes, nama Lord. Yesus. Kesembuhan terjadi buat Dita dan keluarganya, buat Kelvin, buat Viola, buat Nelly, buat Mary di dalam nama Yesus, buat Edric, buat Adeline Tuhan, buat Nata, buat Reina di dalam nama Yesus. Jamaah saat ini Tuhan, Esther, Naomi, Tito, Intan, Daniel, dan Ricky Chandra, kami berdoa, nothing is too hard for you, nothing is impossible for you, Amen. and we receive that healing right now in Amen. Jesus name. Karena Tuhan bilang, aku akan mencurahkan rohku dan kamu akan menerima kuasa. Kami pakai kuasa itu saat ini Yes. di dalam Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu buat hari ini, dan aku berdoa kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Roh Kudus, we want to go deeper. Take us deeper than before. Take us deeper than before. Roh Kudus, thank you buat semuanya. Berkati jaringan koneksi setiap anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Biar kami semua dapat mengikuti ibadah dan mengalami Tuhan. Tuhan, thank you. We are ready for you. We are ready for your spirit. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita sama-sama katakan. Amin. Thank you semuanya. Thank you buat teman-teman juga yang udah mengangkat tangan, dan kita akan terus mendoakan kalian. Seberapa banyak kita diberkati walaupun ibadah online, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Boleh komen di chat. Woohoo. Oke, thank you buat worship team. For your information, tadi sebelum pelayanan kita juga udah antigen di sini ya. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat, non reaktif, tidak ada COVID-19, dan tapi kita tetap jaga-jaga, dan supaya kita tetap pakai masker. Dan kita pengen hari ini go deeper lebih lagi, dan kita akan bahas tentang speaking in tongues atau berbahasa roh. Oke, aku share screen dulu. Oke. Yes, we are back to fully online service, karena kemarin sejak Januari 2021 kita udah mulai ibadah. Ibadahnya hybrid ya. Kita online, iya, kita onsite juga dari Januari sampai Juli awal, minggu pertama. Kita perjamuan kudus masih ibadah onsite. Teman-teman juga ada yang join secara online, tapi habis itu minggu kedua sampai hari ini kita tetap harus menjaga diri kita, that's why kita membatasi, dan dari pemerintah juga memberikan peraturan, dan kita tetap mengikutinya untuk kita bisa ibadah online. Tapi sekali lagi, Koko mau bilang, kita harus bisa melewati semua ini dengan jauh lebih baik dari tahun lalu. Amin. Tahun lalu mungkin waktu kita ibadah online, banyak yang mulai jauh dari Tuhan. Tahun ini kita nggak boleh punya respon yang sama. Amin. Kita harus menang. Kita udah pernah sekali gladi resik kemarin kan, tahun lalu ya. Tahun ini pandemi tidak bisa memisahkan kamu dari kasih Tuhan. Kamu harus strive for it, kamu harus usahain supaya nggak ada yang namanya kelaparan rohani. Semua sumber tersedia sebenarnya di online. Bahkan di kamarmu bisa ada hadirat Tuhan. Waktu kamu baca Alkitab, kamu bisa rasain kok Tuhan ngomong langsung. Jadi nggak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan, tapi masalahnya kita juga perlu connected sama Tuhan. Kita juga perlu datang sama Dia. Dan Koko sangat merekomen kalian nih, kalau kalian nanti, kita kan nggak tahu ibadah online ini berapa lama, tapi kalau kalian mau experience Tuhan lebih dan lebih fokus saat ibadah, seperti yang tadi udah disampaikan sama Pak Rizal. Ya, Pak Rizal tuh nickname-nya KC ya, Kelvin Chandra. Oke. Nah, ada beberapa tips nih yang Koko mau remind lagi. Yang pertama, set your schedule. Jadi setiap kali kalian udah waktunya ibadah, nggak kebablasan dan nggak kelewatan. Set your schedule. Caranya gimana? Pasang aja di handphone masing-masing, dan Koko saranin pasangnya jangan jam 2 siang. Tapi dipasangnya jam 1.30.
Oke, jadi kalian bisa join dan kalian bisa siap-siap dulu gitu ya. Jadi kalian gak miss part-part penting yang ada dalam ibadah online. Yang kedua, find your personal space. Oke, seperti yang tadi disampaikan. Karena kalau kalian lagi mau dilawat Tuhan nih, tapi kalian posisinya lagi di hadapan orang tua kalian, karena orang tua kalian lagi makan di ruang tamu, kalian lagi di situ, kalian mau nangis juga pasti ditahan, ya kan? Ya kan? Atau misalkan kalian mau angkat tangan, tapi di samping kalian ada beberapa orang gitu, pasti kalian lebih jaim dan lebih akhirnya tidak bisa menyembah dengan ekspresi. Jadi find your personal space. Cari tempat yang private untuk kamu fokus. Kalau memang nggak ada, kamu bisa ngomong dulu sama anggota keluarga. Aku mau ibadah dulu ya. Aku mau ibadah dulu ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalian bisa fokus. Dan if it is possible, pakai earphone atau headset. Dan open your camera. Oke? Karena waktu kita open kamera, kita juga bisa lihat teman-teman tentunya, tapi teman-teman juga bisa lihat kita. Dan saat kita menyembah dengan penuh ekspresi, hadirat Tuhan dan iman itu dikuatkan. Amen. Jadi Koko sangat merekomen kalian pakai earphone, headset kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin menggunakannya kalau ada dan buka kamera. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bahasa roh. Oke. Kita akan bahas tentang bahasa roh dan nah, di tengah PPKM ini percayalah pasti Kristus menolong. Amin. Sama-sama yuk bilang percaya pasti Kristus menolong. Ya, PPKM. Walaupun kondisinya memang sulit, tapi percaya pasti Kristus akan menolong. Ya, menolong kita bisa tetap connect sama Dia, menolong kita tetap bisa bekerja dengan baik, keluarga kita tetap bisa disembuhkan dan dijaga oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau bahas soal bahasa roh. Bahasa roh tuh di luar sana jadi perdebatan. Apalagi akhir-akhir ini, Koko yakin ada di antara kalian yang lihat juga ya. Entah di IG atau di TikTok. Bahasa roh, terus ada kata-katanya, terus artinya apa. Terus ada kertas, ada buku berisi kalau ngomongnya la sikiraba artinya apa. Ada tuh, Koko ada dikirimin. Dan Koko yakin beberapa di antara kalian dapat. Tapi Koko mau bilang itu bukan bahasa roh yang dari Tuhan. Amin. Karena bahasa roh tidak dipelajari. Hari ini juga kita nggak bahas soal bagaimana berbahasa roh, bagaimana bisa belajar bahasa roh. Tapi kita akan mengerti esensinya terlebih dahulu. Apa sih bahasa roh itu dan emang buat apa sih gitu ya. That's why we go deeper in this area. Nah, yuk sama-sama lihat di layar. A desire to have a relationship with the Spirit should be placed in order before the desire to receive the gift of speaking in tongues. Ya, kerinduan untuk punya hubungan dengan Roh Kudus harus ada di posisi yang pertama sebelum kerinduan untuk punya karunia berbahasa roh. Ya, mengerti katakan amin. Ya, karena kalau seandainya nih kita pengen punya karunia berbahasa roh, tapi kita nggak rindu membangun hubungan dengan roh itu sendiri, kita nggak akan merasa perlu untuk berbahasa roh. Dan mungkin kita juga nggak akan memperolehnya. Karena bukan bahasa rohnya yang penting, tapi pribadi Roh Kudusnya yang penting. Itu yang kita harus rindukan. Nah, waktu kamu mau go deeper in your relationship dengan Roh Kudus, kamu akan merindukan how to communicate with that person. Dan supaya kamu bisa communicate better dengan pribadi itu, kamu bisa mengakses satu level yang baru dengan bahasa roh. Oke? Jadi balik lagi, relationship sama Roh Kudusnya harus ada di posisi yang pertama. Makanya nggak heran orang di luar sana mungkin ya yang memperdebatkan soal bahasa roh, yang mungkin buat dia pribadi Roh Kudus juga nggak penting. Makanya karunia Roh Kudus ini cuma jadi perdebatan. Tapi kalau pribadi Roh Kudusnya itu penting, kita rindu untuk membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Dan bahasa roh jadi sesuatu yang penting karena itu membantu kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Mungkin pertanyaannya gini, apakah kalau nggak bisa bahasa roh, nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Jawabannya bisa. Tapi ada certain level yang kamu bisa alami waktu kamu berbahasa roh. Kita akan bahas ya nanti. We gonna go through that points, oke? Jadi balik lagi, desire to have a relationship with God should be
place in order before they desire to receive the gift of speaking in tongues. Nah, kalau kita rindu, maka bahasa itu akan diberikan. Kalau kita rindu kepada pribadinya, bahasa itu akan diberikan. Oke. Bahasa roh adalah bahasa doa. Makanya tadi Koko bilang ya, kalau rindu membangun hubungan dengan Roh Kudus, berdoa, maka kita akan sangat diuntungkan kalau kita memiliki bahasa roh. Karena bahasa roh bahasa doa. Jadi ini bukan bahasa untuk keren-kerenan, ini bahasa doa. Nah, kita lihat yuk lebih lagi apa kegunaan bahasa roh. Yang pertama nih ya, komunikasi kepada Allah. Bahasa roh berguna untuk membangun komunikasi kepada Allah. Sebuah hubungan jadi berhasil waktu komunikasinya berjalan dengan baik. Oke, kalau kalian nih, even kalian keluarga kandung ya, kandung. Contoh nih, kalian lagi ada di kota yang berbeda dengan keluarga kalian. Dan kalian tinggal di kota yang berbeda, terus selama 1 bulan, sekalipun ada ikatan darah, karena kalian anak kandung, tapi kalau selama 1 bulan nih, kalian tidak membangun komunikasi, nggak ada chat, nggak ada telepon, nggak ada kabar, itu hubungannya akan makin lama makin jauh. Mungkin untuk orang tua tidak, tapi kalau untuk anak kepada orang tua bisa jadi. Lebih parah lagi nih biasanya sama sesama saudara, ya, sesama saudara nih. Kalau kalian nggak intentionally build relationship dengan berkomunikasi lebih rutin sama keluarga kalian, makin lama nih hubungan itu makin berjarak. Makanya komunikasi jadi hal yang penting. Nah, untuk kita berbahasa roh, kita bisa berkomunikasi dengan Allah lebih lagi. Kita lihat ayatnya, firman Tuhan bilang begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ini 1 Korintus 14 ayat 2 ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Oke? Aku ulangin. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi kalau kamu bahasa roh, kamu bukan lagi ngobrol. Misalkan saya ngobrol sama Justin pakai bahasa roh, itu nggak jalan tuh. Ya, nggak bisa gitu. Ya, bahasa roh dipakai untuk berkata-kata kepada Allah dan bukan kepada manusia. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, di Alkitab nih, sebenarnya ada 2 jenis bahasa roh. Yang pertama namanya glossolalia. Glossolalia itu dari kata cryptolalia. Crypto itu yang sekarang kita sering lihat di WhatsApp. Encrypted, dirahasiakan, rahasia. Nah, bahasa roh yang glossolalia adalah bahasa roh rahasia antara kita sama Allah, sama Tuhan, sama Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Oke, jadi nggak ada yang ngerti, bahkan kita pun tidak ngerti. Bayangin ya, ada hal-hal yang kita nggak ngerti. Waktu kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, kita nggak tahu lagi mau kayak gimana ngomongnya. Tapi waktu kita berbahasa roh, isi hati kita itu bisa kita komunikasikan dengan Tuhan. Nah, yang kedua ada senolalia. Senolalia itu adalah bahasa asing yang tidak dimengerti oleh si pembicara, tapi dimengerti oleh si pendengar. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul pada saat Pentakosta yang pertama. Murid-murid terima bahasa roh, penuh dengan Roh Kudus, dan waktu mereka ngomong bahasa daerahnya masing-masing. Ya, mereka ngomong misalkan Koko misalkan bukan orang Yahudi gitu ya. Terus Koko bahasa roh, pas ada orang Yahudi di situ. Itu kan bahasa Ibrani, itu kan bahasa negara kita. Kok kamu bisa ngomong itu? Si yang ngomong nggak tahu dan nggak sadar, si pendengar sadar. Dan biasanya bahasa roh yang senolalia ini ditujukan memang bukan untuk diri yang ngomong, tapi untuk si pendengar. Oke? Jadi beda ya. Kalau glossolalia itu kamu sama Tuhan personal, nggak ada yang tahu. Kalau senolalia, kamunya nggak tahu. Orang lain mah tahu ya. Malah waktu kamu berbahasa roh, kamu sedang bersaksi dan menceritakan kebesaran Tuhan. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul pada saat Pentakosta. Nah, yang Paulus bahas di ayat yang kita lihat di layar ini adalah jenis yang glossolalia, yang rahasia. Makanya dia sebut di situ, tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Makanya jangan bingung, ya kok beda sih kejadian Kisah Para Rasul? Orang-orang sekitarnya malah ngerti.
Terus kok di Korintus katanya nggak ada yang ngerti. Jadi gimana sih bahasa roh ini sebenarnya bisa dimengerti atau enggak gitu ya? Ternyata ini dua jenis yang berbeda. Nah, yang Paulus tekankan untuk setiap kita punya, kalau kalian baca nanti ya, ada satu part Paulus bilang gini, aku mau semua kamu berbahasa roh. Aku mau semua kamu berbahasa roh. Nah, Paulus merindukan, tapi konteksnya adalah yang ini nih, yang rahasia tadi. Dan ini digunakan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi kepada Allah. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahasa roh berguna buat apa? Selain komunikasi, bahasa roh juga berguna untuk membangun diri sendiri. Amin. Bahasa roh berguna untuk membangun diri sendiri. Kalau berkomunikasi itu ya kayak curhat, ngobrol. Nah, membangun diri sendiri, apa maksudnya? Yuk kita lihat ayatnya, masih di Korintus ya. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, kata membangun yang digarisbawahi itu diambil dari kata oikodomeo. Oikodomeo. Artinya seperti orang yang sedang membangun tembok batu bata demi batu bata. Bricks by bricks sampai jadi tembok yang kokoh. Nah, di zaman itu, seseorang akan aman kalau dia tinggal di kota yang bentengnya tuh tinggi, yang temboknya tebel. Tapi bangsa itu akan jadi tidak aman kalau seandainya tidak ada tembok. Makanya di kitab Nehemia nih, Nehemia tuh fokus kita harus bangun tembok nih. Karena kalau enggak, ini kita akan jadi incaran musuh. Orang nggak ada temboknya, kayak kalian tinggal di rumah tapi nggak ada temboknya, coba. Tidur nggak akan tenang, ya kan? Makan takut diambil kucing. Pokoknya banyak serangan dari sekitar gitu loh. Dan kalian, aduh, mau mandi juga susah, ya kan? Karena nggak ada perlindungan. Nah, bahasa roh itu berguna untuk membangun diri sendiri. Waktu kamu bahasa roh nih, di alam roh, kamu tuh seperti lagi bangun batu bata demi batu bata. Kamu tumpuk, kamu tumpuk, kamu tumpuk, kamu tumpuk, kamu tumpuk. Sampai jadi tinggi batu batanya. Sampai jadi satu tembok untuk memberikan kamu rasa tenang dan rasa aman. Untuk memberikan kamu kekuatan. Kamu seperti sedang membangun kekuatan jiwa kamu waktu kamu berbahasa roh. Walaupun ya, kita nggak ngerti bahasa itu artinya apa. Tapi when you do that, when you speak in tongues, kamu sedang membangun batu bata demi batu bata. Oke? Dan itu akan memberikan kamu kekuatan. Makanya bahasa roh juga jangan sepotong-sepotong. Maksudnya jangan semua sedikit-sedikit gitu ya. Waktu kalian berdoa, kalau kalian memang lagi berbahasa roh aja sampai kalian ngerasa ada kekuatan yang baru mengalir. Dan itu terjadi waktu batu bata kamu udah tinggi, ya kan? Coba bayangin kamu lagi bangun batu bata cuma sampai setengah nih. Terus kamu berhenti. Ya temboknya masih aja belum cukup tinggi untuk menjadi tempat yang aman buat kamu. Tapi kalau kamu terus berbahasa roh, you build strong wall for yourself. Nah, makanya di Alkitab ditegasin lagi. Makanya di Alkitab ditegasin lagi gini. Roma 8 ayat 26. Perhatiin ya, ini maksudnya membangun diri sendiri. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Jadi kenapa kamu perlu membangun dirimu sendiri? Karena saya lagi lemah. Saya lagi stres, saya lagi depresi. Saya dengar kabar-kabar yang mengerikan. Dan aku nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan. Kalau kamu lagi lemah hari-hari ini, jangan dianggurin berbahasa roh. Amin. Kamu bangun tembok. Karena kadang nih, siapa di sini yang punya pengalaman nih, saking tertekannya nggak tahu lagi doa tuh mau ngomong apa. Ya. Saking tertekannya nih, sedih, saking galaunya, saking super depresinya. Gak tahu lagi gue mau ngomong apa sama Tuhan. Dan waktu kamu seperti itu, kamu tuh benar-benar kayak gak punya tembok. Kamu benar-benar bisa jadi sasaran musuh. In that moment, pray in tongues. Amen. Doa dalam bahasa roh. Kamu bangun tembok. Dan waktu kamu doa, perhatikan kata yang digarisbawahi. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita. Jadi roh itu yang berdoa untuk kita karena kita nggak ngerti lagi mau doa apa. Dan dia berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang kita nggak ngerti. Roh Kudus membangun diri kita dari dalam.
Nah, itu yang kedua. Jadi membangun diri sendiri. Yang pertama berkomunikasi kepada Allah, bukan manusia. Oke? Yang kedua, untuk membangun diri sendiri. Kalau ada di antara kamu nih yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat dan kamu rasanya takut karena kamu, nggak ngerti nih apa yang akan terjadi nih ya, kamu bahasa roh deh. Koko ingat waktu itu C. Angel pernah cerita, ini praktikal ya, jadi kalian bisa praktekkan juga. Waktu itu dia dipanggil sama bosnya atas sebuah kesalahan yang dia lakukan, kesalahannya juga Koko lupa deh kesalahan apa ya, dan dia takut diomelin dong ya. Nah, menuju tempat itu, menuju tempat kantor bosnya, dia tuh berbahasa roh. Dia menguatkan jiwanya dengan berbahasa roh. Kalau doa cuma bilang ini, Tuhan tolong aku ya, aku nggak tahu lagi nih, ini mau diapain sama bosku. Amin Tuhan, selesai ya kan. Tapi hati kok masih rasanya deg-degan, nggak tenang. Nah, kalau kamu bahasa roh, kamu mungkin nggak tahu kata demi kata yang keluar kan, tapi kamu bahasa roh terus, Tuhan bahasa roh terus, di situ tiba-tiba ada kekuatan yang baru muncul buat jiwa kamu. Nah, itulah membangun diri sendiri. Koko juga ingat suatu ketika Koko pernah ditelepon sama salah satu anak kid juga, yang salah satu anggota keluarganya sedang ada di rumah sakit dan posisinya tuh lagi sekarat. Koko tuh nggak pernah nih doain orang di posisi lagi sekarat. Jadi, pagi-pagi lagi mau tanya sama siapa ya, mau minta pendoa yang mana nih, susah banget nih. Kalau kelamaan nanti gawat. Ya udah, akhirnya Koko berangkat dah. Di jalan tuh Koko bahasa roh, karena Koko nggak ngerti gue harus ngomong apa. Apalagi orang ini belum percaya Tuhan Yesus. Jadi Koko bahasa roh, yang udah percaya keluarganya ya, yang sedang sekarat ini belum. Terus Koko bahasa roh, sampai di situ Koko juga masih bingung-bingung, karena ini the first experience buat Koko. Terus waktu Koko bahasa roh tuh akhirnya makin lama Koko lebih tenang. Dan waktu lebih tenang, akhirnya Koko bisa mencoba berkomunikasi. Singkat cerita lah ya, Koko pertama tanya, mau terima Yesus enggak? Dia seperti tidak mau gitu ya. Karena ini posisinya udah lagi sekarat, jadi cuma bisa ngangguk-ngangguk aja gitu. Dan Koko berusaha yang pertama, oke udah nggak apa-apa, nggak mau terima Yesus, tapi udah saya doain aja deh pokoknya ya. Doain. Udah gitu bahasa Indonesianya juga kurang lancar lagi. Doain yang pertama, terus pas lagi Koko doain, Roh Kudus seperti ingatin, bilang aku sayang sama dia. Jadi Koko bilangin terus aja, Tuhan Yesus sayang, Yesus sayang sama Bapak gitu ya. Terus Koko ulang-ulang, terus setelah selesai doa, Koko tanya lagi, percaya nggak sih Tuhan Yesus sayang sama Bapak? Iya percaya. Percaya nggak Tuhan Yesus akan nemenin waktu kamu memang harus menghadapi kematian. Terus akhirnya dia percaya, dan mau nggak kamu percaya Yesus? Di situ dia ngangguk dan langsung Koko sikat. Ya langsung Koko doain gitu maksudnya. Yuk terima Yesus, ikutin doa. Walaupun dia nggak bisa ngikutin, tapi dia bisa memberikan gestur dari gerakan tubuhnya. Tanda dia setuju dan mau percaya Yesus. Singkat cerita, nggak lama kemudian Bapak ini dipanggil pulang. Meninggal maksudnya ya. Dan Koko bersyukur ada kesempatan itu. Nah tapi kalau aja nih, waktu itu Koko nggak membangun diri terlebih dahulu, mungkin Koko juga bingung mau ngapain dan bisa salah langkah. Ya mengerti, katakan amin. Jadi apapun yang sedang kalian hadapi nih, in case kalian nggak tahu lagi harus doa apa, dan karena kalian nggak tahu apa yang akan kalian hadapi, berdoalah dalam bahasa roh, itu membangun diri kamu sendiri. Nah yang ketiga, bahasa roh juga berguna untuk bersyafaat bagi orang lain. Ya, jadi waktu kamu berdoa dalam bahasa roh, kamu juga sebenarnya bisa aja nih waktu kamu berdoa dalam bahasa roh, kamu lagi berdoa buat orang lain. Firman Tuhan bilang gini, dan Allah, ini Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, seringkali nih kita nggak tahu kita mau doa apa. Karena mungkin orang yang kita kenal juga nggak cerita sepenuhnya. Oke? Ini Koko ambil contoh misalkan kayak papa dan mama ya, keluarga kita nih. Papa dan mama biasanya nggak akan mau ceritain semuanya, karena dia nggak pengen anaknya khawatir. Contohnya seperti itu. Nah, waktu dia nggak cerita, tapi kita tahu ada sesuatu yang kayaknya nggak beres nih. Terus kita mau doain apa? Topiknya apa? Kan nggak diceritain ya. Aduh, gimana caranya ya? Apa yang harus aku doain? Dan di momen itu berbahasa roh lah, berdoalah dalam roh. Perhatikan ayatnya bilang begini, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu,
Dan ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus yang mencari tahu apa sih yang lagi dibutuhin sama papa mamamu. Dan Roh Kudus berdoa kepada Allah sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Jadi berbahasa roh bisa kita pakai untuk berdoa lebih efektif untuk orang lain. Tapi jangan seperti ini ya, perhatikan. Jangan kamu misalkan ya, ada teman minta didoain, terus kamu samperin dia. Oke, aku dengan kamu ya. Terus kalian berbahasa loh. Amin. Hah, udah selesai? Udah bro. Lu doain apa? Gak tahu. Ya kan? Dia juga gak akan ngerasa dibangun. Firman Tuhan juga bilang, kalau kamu berbahasa roh kan gak ada yang ngerti. Jadi maksudnya di sini adalah berdoa untuk orang kudus atau bersyafaat. Waktu kamu gak lagi doain orangnya secara langsung, tapi kamu lagi doain dia di rumah kamu, orangnya ada di tempatnya, kamu doain kebutuhannya apa ya? Kamu berbahasa roh. Maka Roh Kudus menyelidiki dan berdoa untuk kebutuhan orang itu. Tapi kalau kamu misalkan diminta, doain gua dong langsung nih, face to face, doalah pakai bahasa Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Oke? Doalah pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pas kamu lagi di rumah, doain keluarga kamu, doain orang tertentu, kamu bisa berbahasa roh. Caranya gimana? Simple banget. Lidah kamu berbahasa roh, tapi pikiran kamu memikirkan orang itu. Ya, memikirkan papa, mama, memikirkan teman kamu, sahabat kamu, atau siapapun. Jadi akal budi kita berpikir tentang orang itu, tapi lidah kita berbahasa roh. Nah, ini yang ketiga ya. Oke. Nah, yang keempat, berbahasa roh buat apa juga ya? Berbahasa roh ini yang terakhir, juga untuk memuliakan Allah. Waktu kamu berbahasa roh, kamu memuliakan Allah. Yuk kita lihat ayatnya. Ini adalah cerita tentang Cornelius. Cornelius ini bukan orang Yahudi. Jadi zaman itu yang terima bahasa roh pertama kali semuanya adalah orang Yahudi. Dan ada beberapa mungkin golongan dari murid-murid Yesus yang mikir gini, karunia roh ini cuma buat kita nih orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, kita murid-murid orang Yahudi. Jadi karunia ini hanya untuk orang Yahudi nih. Nah, tapi ternyata waktu Petrus waktu itu ketemu sama Cornelius karena disuruh Tuhan. Nah, pokok bacaan ayatnya ya. Nah, di sini ada ternyata. Jadi Petrus akhirnya datang disuruh Tuhan, kamu ketemuin tuh Cornelius. Padahal dia bukan orang Yahudi nih. Terus pas dia datang, dia cerita tentang Yesus. Dia bersaksi tentang ada pengampunan dalam nama Yesus. Itu ayat 43, kalian nanti bisa baca. Ayat 4-nya, perhatikan apa yang terjadi. Ketika Petrus sedang berkata demikian, lagi Petrus ceritain tentang Yesus nih, tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, alias orang-orang Yahudi nih, bingung, loh kok mereka juga terima? Loh mereka kan bukan murid Yesus, loh mereka bukan orang Yahudi, loh kok mereka juga berbahasa roh? Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Oke, Koko fokus ke poinnya dulu deh. Nanti Koko ceritain lebih lanjut apa yang bisa kamu dapat dari ayat ini. Fokusnya di sini adalah poinnya, atau kamu berbahasa roh, kamu memuliakan Allah. Sebab mereka, perhatikan yang digaris bawahi, sebab mereka mendengar orang-orang itu dan berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi waktu kamu berbahasa roh nih, bisa aja nih, secara ekspresi kamu lagi berbahasa roh nih, lagi ibadah misalkan gitu ya, atau lagi di rumah, lagi pujian penyembahan, mari kita menyembah Tuhan, terus di tengah penyembahan, kamu berbahasa roh. Apakah itu kamu lagi doain orang? Belum tentu. Kalau kamu gak lagi mikirin siapa-siapa, berarti kamu tidak lagi dalam mode mendoakan orang. Tapi waktu kamu lagi dalam posisi menyembah Tuhan, waktu kamu berbahasa roh, mungkin tetangga kamu semua orang kiri kanan dengarnya kamu lagi berbahasa roh. Tapi Tuhan dengarnya kamu lagi memuji dia, memuliakan dia. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi bisa aja nih kita lagi nyembah nih. Tapi di telinga Tuhan nih, telinga Tuhan dengarnya lain. Telinga Tuhan dengarnya, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ngerti ya? Itu contoh aja sih ya.
bisa aja kata-kata yang keluar, words of praise dari kita kepada Tuhan. Jadi itu bisa terjadi, karena inilah yang terjadi juga pada saat peristiwa Roh Kudus melawat Kornelius. Nah, tapi ada hal yang menarik nih. Perhatikan ya, peristiwa Roh Kudus dicurahkan, kok bisa kelihatan? Roh Kudus kelihatan nggak? Roh Kudus nggak kelihatan, ya. Roh Kudus invisible, ya. Dia nggak kelihatan. Tapi perhatiin ya, kok di sini bisa dibilang gini? Waktu Petrus lagi khotbah nih, atau lagi cerita tentang Yesus, semua orang percaya tercengang-cengang karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan. Pertanyaan kok gini, emang Roh Kudusnya kelihatan gitu, turun satu-satu gitu, zoom, 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 emang kelihatan terus mereka kaget? Enggak kan, kan Roh Kudus nggak kelihatan. Ya mungkin Kisah Para Rasul, momen itu memang turunnya lidah api gitu ya. Tapi di sini kan nggak ditulis. Tapi baca lebih teliti lagi ya. Jadi mereka lihat ada sesuatu nih yang kelihatan, tanda kutip. Dan diperjelas, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh. Perhatikan ya. Jadi pada saat itu Kornelius dan keluarganya dibaptis Roh Kudus. Tahu dari mana mereka dibaptis Roh Kudus? Karena orang-orang di situ melihat dan mereka mendengar. Jadi memang waktu orang dipenuhi Roh Kudus ada tandanya yang bisa kedengeran dan bahkan bisa kelihatan. Yang mengerti katakan amin. Makanya ya, ada statement ini. Bahasa roh adalah tanda awal seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi waktu kamu lagi dibaptis Roh Kudus nih, momen itu kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan di momen kamu dipenuhi Roh Kudus ada tanda yang akan kelihatan, yaitu kamu akan berbahasa roh. Tapi ingat itu cuma tanda awal. Aku mau pertegas ya. Kok kapan sih kita terima Roh Kudus? Coba yang mau jawab silakan jawab di chat. Koko juga bisa lihat di sini ya. Kapan kita terima Roh Kudus? Coba jawab. Silakan. Enggak apa-apa, enggak tidak mengurangi angka kelulusan, ya. Tulis aja kapan ya? Kapan ya? Menurut kalian kapan kalian terima Roh Kudus? Saya melihat, wih, mantap. Oke, great. Ya, kapan kita terima Roh Kudus? Saat kita terima Yesus. Saat kita udah percaya Yesus. Waktu kamu terima Yesus nih, Tuhan aku percaya, dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu percaya. Hari itu juga Roh Kudus ada di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Nah, sama kayak murid-murid. Murid-murid sebenarnya kan udah percaya Yesus nih kan. Dia kan muridnya Yesus. Cuma kenapa pada saat Yesus kasih amanat agung, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan seterusnya. Kenapa murid-murid gak pergi? Kan udah disuruh pergi. Udah percaya Yesus gak? Udah punya Roh Kudus belum? Udah. Karena di zaman itu ya, sebelum Roh Kudus dicurahkan di Pentakosta, aku mau tekankan ya, Roh Kudus itu diberikan cuma kepada beberapa orang. Contoh, Gideon, Daud, itu punya Roh Allah tuh dalam hidupnya. Bahkan Saul pernah dibilang kepenuhan Roh Allah, tapi nggak semua orang bisa penuh dengan Roh Allah. Nggak semua orang bisa terima Roh Allah. Nah, pada saat itu murid-murid Yesus nih, udah percaya Yesus. I can say they have the Holy Spirit, tapi mereka belum penuh Roh Kudus, itu masalahnya. Makanya mereka harus tunggu ya, tunggu. Nanti nih momen Roh Kudus akan dicurahkan ke atas semua orang. Tadi kan cuma beberapa orang. Ke atas semua orang, kamu di situ akan penuh Roh Kudus. Waktu kamu penuh, tandanya akan kelihatan. Tandanya cuma tanda awal, dan tanda awalnya adalah berbahasa roh. Oke? Nah, jadi murid-murid aja nunggu dari penuhi Roh Kudus. Kita semua nih, bahkan aku mau bilangin gereja-gereja lain pun, asal mereka percaya Yesus, mereka punya Roh Kudus. Tapi kita harus penuh Roh Kudus kalau kita mau jadi saksinya. Amin. Kita harus penuh Roh Kudus kalau kita mau dipimpin oleh Roh dalam hidup kita.
Dan bahasa roh adalah tanda awal. Maksudnya apa sih kok tanda awal? Contoh nih, hari ini 18 Juli 2021. Kamu belum pernah berbahasa roh seumur hidup kamu. Hari ini lagi ibadah online, tiba-tiba Roh Kudus membaptis kamu dan memenuhi kamu. Dan di momen itu, di momen hari ini nih, kamu penuh Roh Kudus, terus kelihatan tandanya apa? Berbahasa roh. Nah, terus kita tarik ke tahun depan, 18 Juli 2022. Terus apakah waktu kamu berbahasa roh di 18 Juli 2022 itu tanda kamu lagi penuh Roh Kudus? Jawabannya bukan. Karena tanda berikutnya kamu penuh Roh Kudus 18 Juli 2022 adalah kamu punya buah roh. Ya, mengerti, katakan amin. Jadi bukan dari bahasa rohnya lagi nih, tapi lihat dia punya kasih enggak ya? Hidupnya ada sukacita enggak ya? Damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan seterusnya, pengendalian diri. Nah, itu yang artinya tanda berikutnya. Jadi memang momen ini momen yang terjadi hanya di awal. Kamu bahasa roh, wah penuh Roh Kudus, itu tanda awal. Sebulan kemudian, 3 bulan kemudian, setahun kemudian, 3 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, bahasa roh itu tetap bisa kamu utarakan, tapi itu bukan lagi jadi tanda kamu penuh Roh Kudus. Kamu cuma mengalami itu di awal, pertama kalinya. Nah, yang harus kamu usahakan terus adalah menghasilkan buah Roh Kudus. Amin. Menghasilkan buah Roh Kudus itu tanda kamu penuh dengan Roh Kudus. Terus pertanyaannya balik lagi nih, terus gimana kok caranya biar gue bisa menghasilkan buah roh? Ya kan? Gimana caranya gue bisa menghasilkan buah roh? Jawabannya adalah kembali kepada melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan di dalam doa kamu berbahasa roh lah. Oke? Dengan cara demikian, setelah kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu bisa maintain diri kamu terus penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak terus penuh dengan Roh Kudus, sekalipun ya kita bisa bahasa roh, bisa aja hidup kita tuh jadi batu sandungan. Koko pernah ya sekali waktu ngajar kelas kom. Di situ ada ibu-ibu yang nanya, "Pak, saya mau tanya, Pak. Saya ada punya teman, Pak. Dia bisa bahasa roh. Pokoknya kalau ibadah tuh dia paling gede deh bahasa rohnya. Tapi aduh hidupnya, Pak," katanya, "keluarganya begini, dianya juga begini. Pokoknya banyak banget deh hal-hal buruk." Yang bikin saya tuh akhirnya bingung. Emang Roh Kudus mau ya tinggal sama orang kayak gitu ya? Gitu loh. Pertanyaannya tajam ya. Nah, di situ Koko tekankan soal ini. Bahasa roh adalah tanda awal. Ya. Bahkan ada pendeta sesat juga bisa bahasa roh. Tapi bukan berarti bahasa rohnya yang salah. Jangan salahin bahasa rohnya. Tuh kan bahasa roh sesat, makanya pendetanya sesat. Tidak. Orangnya yang bermasalah. Oke, bahasa rohnya memang ada. Dari zaman perjanjian baru kan udah diceritain semua, bahkan terima. Dan orang bisa lihat, bisa dengar. That's why bahasa roh adalah memang karunia Tuhan yang Tuhan berikan untuk membangun setiap kita. Khususnya membangun diri sendiri. Jadi jangan salahin bahasa rohnya. Oke, mungkin ada beberapa orang yang kalian kenal berbahasa roh, hidupnya gak jadi berkat. Tapi itu tidak berarti bahasa roh bukan dari Tuhan. Di momen orang itu pertama kali terima Roh Kudus dan penuh Roh Kudus, dia akan berbahasa roh sebagai tanda awal. Kok kasih contoh lagi? Kok udah pernah ulang ini? Kalian bisa lihat ini. Ini ada tumbler, jadi nggak kelihatan karena ini kan solid ya. Dia solid. Terus kalau seandainya ya, Koko isi air, atau Koko bilang gini deh, tumbler ini Koko yakin ada airnya gitu, ada isinya ya. Mungkin digoyang-goyang, oh ya ada suaranya nih. Ada isinya, tapi belum penuh. Terus tahu dari mana ya tumbler ini yang tidak transparan ini sudah penuh? Waktu air terus dituangkan ke atasnya, ke dalamnya, dan airnya akhirnya meluap sampai airnya keluar. Di situ kamu tahu, udah penuh, stop, airnya jangan dituang lagi, udah penuh. Gak mengerti, katakan amin. Tahu dari mana nih? Kita kan manusia ini solid ya, nggak bisa tembus pandang kan ya. Tahu dari mana nih kita udah penuh Roh Kudus? Apa tandanya ya? Waktu penuh, tanda awal berbahasa roh. Terus sekarang waktu udah kita berbahasa roh, waktu kita bangun hidup kita, membaca Alkitab, melakukan firman, berdoa, menyembah Tuhan.
kita akan terus menjaga diri kita penuh dengan Roh Kudus. Berbahasa roh dalam saat teduh kita akan menjaga diri kita penuh dengan Roh Kudus. Dan waktu kita hidupi itu, yang keluar bukan lagi bahasa roh, buah roh. Yang mengerti katakan amin. Ya, dari situlah nanti orang mungkin gak pernah dengar kita bahasa roh, tapi dia yakin dalam hidup kita ada Roh Kudus. Pertanyaan berikutnya, kok gimana caranya supaya aku bisa menerima baptisan Roh Kudus dan jadi penuh Roh Kudus? Yuk kita sama-sama semua lihat di layar. Ayatnya ada di sini ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika anaknya minta telur nih, akan memberikan kalajengking? Keterlaluan memang ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya ingat ada salah satu quotes dari Pastor Philip Mantova, dia pernah bilang gini, bahasa roh itu bukan keharusan, bahasa roh itu kehausan. Jadi nggak harus loh, karena tidak mempengaruhi keselamatan, tapi berguna untuk menjalani kehidupan. Tapi kalau kamu rindu, kamu minta, sama kayak orang haus. Orang yang haus, kapan dia berhenti minum? Waktu dia udah gak haus lagi, amin. Kapan kita berhenti? Aku udah minta kok, mungkin ada pertanyaan gini ya, aku udah coba kok minta, udah dari tahun lalu, sampai hari ini gak dapet, emang gak mau dikasih kali ya? Kalau seandainya hari ini ada yang udah pernah minta beberapa tahun gitu ya, belum dapat, terus minta sampai dapat, karena ini adalah kehausan. Kalau kamu haus dan masih haus, kamu akan terus minta. Nah, kurang lebih di sini kalian bisa lihat ya. Perhatikan ada kata-kata yang di bold di sini. Oke, ini apa yang harus dilakukan kalau kamu mau penuh dengan Roh Kudus. Ada keywordnya. Oke, kita langsung next aja. Di sini ditulis gini. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi gimana caranya supaya saya penuh Roh Kudus? Waktu kamu terima Yesus, kamu udah punya Roh Kudus. Tapi supaya penuh Roh Kudus, yang pertama minta. Amin. Simple ya, minta. Belum dapat, minta lagi. Bapak mana sih kalau anaknya minta sesuatu yang baik, bapaknya nggak ngasih, pasti kasih. Tapi kalau seandainya kamu minta belum dapat, go to the next step, carilah. Maka kamu akan menemukan. Cari di mana kok bahasa roh? Udah pasti bukan di sembarang tempat, di hadirat Tuhan. Alias sering-seringlah masuk hadirat Tuhan, sering-seringlah menyembah Tuhan, sering-seringlah ikut doa, sering-sering baca Alkitab. Carinya di situ, bukan di scroll di IG, bukan dicari di TikTok, bukan dicari di YouTube. Yang ada kadang-kadang ya, waktu kita cari-cari informasi tentang bahasa roh di tempat yang gak semestinya, kita malah jadi bingung dan jadi anti sendiri sama bahasa roh. Karena tadi ada mungkin beberapa orang yang bisa bahasa roh, hidupnya gak menghasilkan buah roh. Oke, jadi cari di mana hadirat Tuhan. Nah, kalau nggak dapat juga, perhatikan yang ketiga, ketuklah hingga pintu terbuka. Nah, Koko mau kasih ilustrasi ya, minta gampang kan? Minta sama cari gampangan mana? Gampangan minta kan? Minta air dong. Nih, dapat langsung. Cari air, cari dulu dong. Ya kan? Jadi cari lebih banyak usaha daripada minta. Nah, kalau cari sama ketok lebih susah mana? Duh, nggak dibuka juga. Nggak dibuka juga. Ketok lebih susah lagi, ya. Jadi minta ini yang paling gampang. Tapi kalau nggak dapat, jangan berhenti. Kalau kamu masih haus, cari. Kalau cari nggak dapat juga di hadirat Tuhan atau belum dapat, ketuklah. Ketuk nih bicara soal apa sih? Kalau kamu ketuk berarti ada pintu yang lagi tertutup di depan kamu. Kenapa Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus belum terjadi? Coba perhatikan ya. Jangan-jangan nih ada hal dalam hidup kita yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Ya. Bayangin namanya aja ada Roh Kudus. Kira-kira nih kalau dia ada di dalam kita dan kita dengan keadaan kita sekarang, dia nyaman nggak tinggal di dalam kita?
Apakah masih ada kepahitan, kekecewaan, dan yang lain sebagainya? Kalau misalkan masih ada, coba yuk kita beresin dulu dan ketuk lagi hingga pintu terbuka. Pasti at that time Roh Kudus akan dicurahkan. Aku ingat ya, ini kesaksian dari Kak Rohani di Jakarta. Dia bilang gini, dulu dia juga minta bahasa roh nggak dapat. Satu ketika ya, dia lagi saat teduh, dia udah minta berkali-kali nggak dapat. Terus Roh Kudus tuh tiba-tiba ingetin dia untuk melihat semua poster band rock yang ada di kamarnya. Terus Roh Kudus seperti taruh impresi di hati, copot tuh semua. Buang semuanya. Karena dia mengidolakan semua itu. Dia anak band juga. Terus akhirnya dia copotin semua. Dicopotin semua. Di situ mungkin rasanya gimana ya? Aku suka banget lagu-lagu ini nih. Aduh, aku suka banget nih sama rocker yang ini nih, band yang ini nih. Aku suka banget lagunya nih. Makanya aku tempelin semua di kamar. Tapi waktu dia akhirnya nurut sama kata-kata Roh Kudus itu, dia buang dan dia mencari lagi, minta lagi, dia ketuk, pintu dibukakan. Dan di situ Roh Kudus penuh. Dia berbahasa roh. Dia penuh dengan Roh Kudus. Ngerti ya? Mungkin ada sesuatu nih yang Roh Kudus mau ngomong. Sebelum kita ketuk sampai Tuhan bukain pintu, coba ketuk hati kita. Apa ada sesuatu yang harus dibereskan? Oke, Koko akan tutup dengan ini. Di Alkitab cerita tentang Pentakosta yang pertama, waktu itu murid-murid lagi berdoa di kamar loteng atas. Terus di situ waktu mereka lagi berdoa, tiba-tiba ada suara angin kenceng dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api atau tongues of fire yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi pertama kali. Menurut Koko bukan kebetulan, yang nampak adalah lidah seperti nyala api. Yang mengerti katakan amin. Kenapa lidah ya? Alkitab di Yakobus bilang begini, lidah itu seperti kemudi, kapal yang besar digerakkan oleh kemudi yang kecil. Nah, hidup kita digerakkan oleh lidah. Manifestasi Roh Kudus, kenapa harus lidah? Karena Tuhan yakin kalau dia menguasai lidah kita, dia menguasai kehidupan kita. Amin. That's why gak kebetulan namanya tongues of fire. Dan gak kebetulan kita yang merindukan hubungan lebih dalam sama Roh Kudus, we need to speak in tongues. Ya. Sekali lagi, ini bukan berarti syarat keselamatan. Tapi kenapa Paulus begitu semangatnya menasehati jemaat di Korintus. Nah, kalau kalian baca Korintus, kalian mungkin akan merasa gini, kok tapi kayaknya Paulus malah ngelarang loh kok jemaat di Korintus itu berbahasa roh. Diomelin loh, ditegur. Kalian kalau baca kitab Korintus ya, kalian tahu isinya tuh teguran semua. Jangan fokus cuma di bahasa rohnya aja. Coba kalian baca ya nanti, kalian akan temuin ya. Paulus tegur karena ada perselisihan antara golongan. Gereja A sama gereja B. Gue golongan Paulus, gue golongan Petrus. Padahal sama-sama pengikut Yesus, berantem. Ada kesombongan, Korintus 4. Ada bahkan percabulan di antara jemaat. Penyembah berhala, pemabuk, ada yang saling nipu lagi. Percabulan. Jadi Paulus tuh negur banyak hal, salah satunya adalah bahasa roh. Karena di sana orang jadi memakai bahasa roh yang harusnya membangun hubungan dengan Tuhan buat sok-sokan, buat kesombongan. Jadi ibadahnya nggak tertib. Disitulah Paulus marah. Sekarang kok tanya, kalau kita berbahasa roh di gereja, tertib atau kagak? Kalau seandainya nih, WL-nya nggak berhenti ngomong bahasa roh, itu udah nggak tertib. Bukannya shalom gitu ya. Aku mau khotbah. Jangan gitu. Nah itu udah nggak tertib tuh. Bahkan mungkin ada yang nyapa jemaat pakai bahasa roh. Bisa nggak kamu? Wah berarti kamu kurang rohani. Belum dibaptis Roh Kudus ya? Kamu kurang keren. Bayangin ya, Paulus emosi kali itu di sana. Makanya dia bilang, kalau kalian dalam pertemuan ibadah, mendingan gak usah berbahasa roh deh. Lebih baik kamu ngomong bahasa yang dapat dimengerti, itu lebih membangun. Nah itu loh alasan kenapa Paulus ngomel di Korintus, karena jemaatnya. Jadi jangan salah kaprah. Ya, Paulus bilang kayak gini. Karena kejadiannya tuh ya seperti itu, parah. Tapi kalau kalian lihat gereja zaman sekarang, di gereja karismatik, ada waktunya kan. Dan gak ada yang khotbah pakai bahasa roh kan. Amin. Amin. Ya, amin ya. Ya luar biasa ya. Gak ada yang ngerti juga. Ya kan?
Jadi it's totally different. Jadi boleh nggak beribadah dan menggunakan bahasa roh? Kok baca ini ayat terakhir 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu memperoleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Yang mengerti katakan amin. Jadi selama sopan, selama teratur, nggak apa-apa. Oke? Dan selama kalian pakai dengan kegunaan-kegunaan yang tadi, it's very okay. Jadi jangan ragu untuk kamu berbahasa roh. Ini tadi perbedaannya. Punya Roh Kudus cukup sekali karena kamu terima Yesus sekali juga kan seumur hidup. Tapi penuh Roh Kudus perlu setiap hari. Oke, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Aku berdoa kita boleh mendapat pengertian yang jelas, amin. Ada juga yang bilang gini nih, kok bahasa roh kayaknya udah berhenti deh di zaman murid-murid. Sekarang gak terjadi lagi. Nah pertanyaan Koko gini, bahasa roh adalah salah satu dari 9 karunia Roh Kudus. Koko mau tanya, apakah karunia Roh Kudus yang lain sudah berhenti? Apakah kesembuhan tidak terjadi lagi? Apakah mujizat tidak terjadi lagi? Itu semua karunia Roh Kudus juga loh. Kalau yang lain aja masih terjadi sampai hari ini nih, kenapa bahasa rohnya harus berhenti? Berarti bahasa rohnya juga masih terjadi sampai hari ini. Dan Koko mau jelasin, bahasa roh tidak bisa ditranslate. Ya, makanya di Alkitab kalian gak akan melihat kata-kata bahasa roh diterjemahkan. Yang ada ditafsirkan. Kalau diterjemahkan tuh diterjemahkan kata per kata. Kurabasi, kurabasi itu artinya aku. Huibara makan, ya kan? Itu artinya menerjemahkan. Tapi menafsirkan itu gini, kamu dengar dari awal sampai akhir, ini secara garis besar itu soal apa? Itu namanya menafsirkan. Poinnya ini nih. Nah, Paulus bilang boleh kok di pertemuan ibadah kamu bahasa roh, ya kan itu bahasa yang rahasia antara kamu sama Tuhan. Tapi kadang ada hal-hal yang mungkin orang perlu dengar. Nah, disitulah berdoalah supaya kamu juga diberikan karunia untuk menafsirkan. Jadi waktu dia lagi bahasa roh nih, kok Roh Kudus kayak taruh impresi di hati kayak gini ya waktu dia bahasa roh. Terus dia ngomong. Dan waktu orang itu ngomong, semua bilang iya benar itu yang sedang ku alami, iya benar itu yang aku perlukan. It can happen too, oke? Tapi jangan melarang orang berbahasa roh. Kok kasih dengan satu ilustrasi lagi. Orang bahasa roh itu ibaratnya begini, kalau kamu datang ke gedung ini, ke gedung Eden Park, di tempat kita ibadah nih, ada 7 lantai. Ada 2 pilihan mau naik ke lantai 7, mau naik tangga boleh, mau naik lift boleh. Kalau Koko ibaratkan dengan segala kegunaan dan benefit yang ada nih, bahasa roh itu ibarat kamu dikasih fasilitas naik lift. Tapi kalau kamu gak naik lift, gak apa-apa juga. Ya. Tapi kalau kamu lagi naik lift nih, kamu jangan bilang sama orang yang lewat tangga, bodoh kamu kurang rohani, nih, ini nih bener nih. Gak boleh, itu pilihan. Dua-duanya sama kok tujuannya, lantai 7. Nah kalau yang naik tangga nih, aku gak mau bahasa roh aku gak suka. Aku lihat banyak orang bahasa roh hidupnya gak bener, ngapain? Ya udah gak apa-apa. Tapi jangan bilang orang yang berbahasa roh sesat. Lu kok naik lift sih? Sesat lu, gak sehat lu nanti lu. Banyak penyakit lo, nggak boleh. Jangan melarang orang berbahasa roh. Oke? Jadi fokusnya jangan untuk perdebatan. Satu lagi nih, kalau kalian beli laptop ya, dikasih gratis bonus mouse Bluetooth. Kalian ambil atau enggak? Kalau enggak, kasih Koko aja. Ya. Kalian ambil enggak? Mouse gratis Bluetooth nih ya. Pasti kita ambil kan? Walaupun kita udah punya, kita ambil kan. Tapi kalau nggak ambil, nggak apa-apa juga. Kan itu bukan yang utama. Yang utama apa? Laptopnya sama. Kamu terima Yesus. Yang utama tuh keselamatan dari pribadi Yesus itu. Kalau hari ini nih, ada yang ngerasa aku nggak perlu bahasa roh lah, aku nggak usah lah. Aku cukup punya Roh Kudus saja. Nggak apa-apa. Tapi kalau kamu seandainya nih bisa dapat banyak keuntungan, kenapa enggak? Yes. Ya kan? Apalagi kamu ada di gereja yang percaya dengan
karunia itu masih diberikan sampai hari ini. Gak heran nih, di mimbar ini akan selalu terus diingetin, ayo ada banyak keuntungannya, ayo kita minta yuk, ayo kita minta yuk. Oke, that's why, karena memang pemimpin kita semua udah ngalamin benefitnya. Dia gak pengen simpen sendiri, dia pengen kasih tahu dong jemaatnya. Dan dia minta, ayo kalau kamu haus, kamu minta, kamu pasti dapat, banyak kegunaannya. Oke, let us pray yuk, kita tutup mata semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur buat hari ini kalau kami boleh dengar firman Tuhan about speaking in tongues. Tuhan, kami mau lebih lagi mengerti apa yang Tuhan mau, karena relationship dengan Roh Kudus itu yang utama. Kalau kami nggak peduli dengan pribadi Roh Kudus, kami nggak peduli dengan bahasa Roh. Karena bahasa Roh bukan untuk keren-kerenan, tapi bahasa Roh untuk membangun hubungan dengan pribadi itu sendiri. Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kalau ada di antara teman-teman yang udah pernah berbahasa Roh, aku mau ingatin, walaupun kamu lagi down, mungkin kamu lagi jatuh dalam dosa, jangan berhenti ya untuk berbahasa Roh. Terus berbahasa Roh. Kamu lagi bangun tembok, pantesan kita gampang diserang karena kita nggak punya tembok. Why don't we start to pray in tongues? Doa bahasa Roh, nggak apa-apa. Nggak boleh ada yang ngelarang, kata Paulus. Apalagi kamu pakainya dengan cara yang tertib dan benar. Kamu pakai di kamar pribadi, kamu lagi doa sendiri, it's okay. Doa. Buat kamu yang belum menerima baptisan Roh Kudus, tapi kamu haus, ingat ya, nggak harus loh. Tapi kalau haus, setelah lihat dari semua penjelasan, ada banyak keuntungan. Kamu rindu, kok cuma pengen, entah kamu open cam atau off cam, taruh kedua tanganmu di dada. Kalau kamu rindu ya, kamu rindu nih. Kamu doa yuk sama Tuhan. Bapa, ikutin doa aku ya. Bapa, aku minta, penuhi aku dengan Roh Kudus. Saat ini, aku rindu, go deeper in my relationship with you. Aku rindu Tuhan, punya bahasa doa, yaitu berbahasa Roh. Biar itu jadi tanda awal, yang membantu aku untuk terus penuh dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah Roh Kudus. Tuhan, penuhi aku saat ini. Penuhi aku saat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk teman-teman yang udah berbahasa Roh, saat ini kita berbahasa Roh yuk. Buat teman-teman yang belum, kita arahkan tangan kita. Kita nggak tahu siapa aja kok nggak minta kalian raise hand di emoji one di reaction. Tapi kalau kalian rindu yuk, kalian minta, kalian buka tangan kalian. Teman-teman yang udah berbahasa Roh, arahkan tangan kalian. Kalau kalian lihat ada yang open cam dan lagi minta, you pray for them. Ingat bahasa Roh bukan kayak orang kesurupan. Kamu bisa berhenti kapan aja, kamu bisa mulai kapan aja. Gak perlu harus nunggu Roh Kudus nyamber lidah kamu. Just start to pray, just start to worship Him. Oh, haleluya, Roh Kudus. Bapak, aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang rindu dipenuhi Roh Kudus saat ini. As we stretch out our hands and we pray di dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus seperti apa yang terjadi pada Cornelius dan keluarganya. In this moment we pray, Holy Spirit be poured out in Jesus' name. Penuhi Tuhan, penuhi dengan tanda awal berbahasa Roh. Kita boleh nyembah Tuhan. Haleluya.
cari dan ketuk sampai kami beroleh Tuhan Roh Kudus-Mu. Tuhan, aku berdoa berkati kami semua supaya kami bisa menggunakan bahasa roh ini dengan benar, dengan tertib, untuk membangun diri kami sendiri, untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa syafaat buat orang lain saat kami nggak ngerti harus doain apa. Waktu kami berbahasa Roh Kudus mengerti dan mencari apa yang mereka perlukan, berdoa untuk kebutuhan orang-orang kudus. Berkati Tuhan, biar hari-hari ini Pentakosta yang ketiga setiap kami mengalaminya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kembalikan kepada host. Amin. Thank you Ko Ed untuk sermonnya. Siapa yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Luar biasa. Mantap banget, mantap banget. Oke, kembali lagi dengan kami Pak Rizal. Mana Pak Rizal? Ayo di mana ayo. Anda. Pak, silakan Pak. Oke. Musik lagi. Musiknya. Sudah muncul? Oke. Kembali lagi dengan saya Subekti. Dengan saya Rizal. Bosan Pak Rizal mulu ya. Udah deh langsung. Ya buat teman-teman semua ya. Untuk persembahan bisa dilakukan secara online. Teman-teman lihat di layar teman-teman ada QR. Teman-teman bisa scan QR code yang ada, atau teman-teman bisa langsung aja transfer ke nomor rekening yang tertera ya. Sudah teman-teman? Oke, next Pak. Nggak ada suara, saya lanjut nih. Wow, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Ezra Jingga. Yes. Ini adalah Kak Angga. Kak Angga, betul banget. Dengan tema yang masih sama, yaitu Deeper, ya kan? Dan akan membahas mengenai mentorship. Jadi pastikan tuh, Kak Angga aja nunjuk ya. Pastikan lu pada orang ya, lu orang nggak boleh lupa, ya kan? Dengan di meeting ID yang sama, dengan password yang sama di tanggal 25 Juli. Ya, pastikan teman-teman join Deeper ini. Betul banget. Ya, teman-teman nanti tanggal 20 Juli juga kita ada acara Deeper. Mantap nih. Ini 2 hari lagi teman-teman ya, hari Selasa. Jam 10 pagi. Loh, kenapa pagi-pagi? Ya, kenapa Pak? Tenang teman-teman. Ini karena hari merah ya, hari tanggal merah. Hari merah. Libur. Hari merah. Hari libur nasional. Hari libur ya. Itu hari apa sih Pak? Hari memotong kambing dan sapi bersama. Jadi badannya yang agak montok-montok jangan keluar rumah. Nanti disangka sapi ya. Bercanda ya teman-teman ya. Bercanda, hari Idul ya. Adha ya. Iya Idul Adha ya. Di meeting ID yang sama. Betul. Jangan lupa join ya teman-teman ya. Oke, yang Pak Rizal udah ingetin di awal, keep updating our social media ya. Di Instagram ada Shan_HOG, di situ ada campsite-nya juga. Pastikan teman-teman datengin secara online ya. Karena lagi PPKM. Waduh, tadi PPKM apa, Pak Rizal? Percaya pasti Kristus menolong. Siap, bukan. Tadi Mas Yos apa ya? Apa tuh? Juga PPKM. Pernah pacaran, kemudian misah. Waduh, bukan itu ya. Tapi pasti percaya Kristus menolong. Dan juga series yang sebelumnya, kalau teman-teman belum atau kelewatan, bisa lihat di Shan HOG di YouTube channel kita. Lanjut. Ya, buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali join di ibadah online kita ini di Shine ya, bisa komen di bawah di kolom chat yang ada ya teman-teman. Ya betul banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang baru pertama kali join bisa komen. Saya baru pertama kali gitu. Karena sehabis ibadah ini kita akan ngobrol-ngobrol dulu di breakout room ya teman-teman. Dan nanti akan diberikan apa tuh? Ya, lihat saja nanti ya. Bukan pelan-pelan kita menjomblo. Siap, Kak Esther bisa aja nih. Kak Esther punya PPKM juga nih, pelan-pelan kita menjomblo. Waduh, Esther bisa juga ya. Pak lagunya, Pak? Ya.
Iya. Makasih, Pak. Jadi sekali lagi teman-teman yang baru pertama kali join langsung aja di chat ya, komen di sini. Saya baru pertama kali join nih, karena kita akan ngobrol-ngobrol dan kita juga akan doain teman-teman karena nanti akan Betul. pindah ke breakout room, cuman aja kita Iya. menghilang gitu ya. Ada teman-teman sekali lagi? Oke, berarti ini adalah jemaat Tuhan yang setia. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Oke. Selanjutnya kita akan menerima doa berkat. Oke, yuk Oke. kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini sekali lagi kita angkat tangan kita. Kami berdoa buat bangsa kami, buat Indonesia. Tuhan, lawat bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Kami akan bersatu hati hari Selasa nanti, Tuhan. Kami akan doa sama-sama, minta kemurahan Tuhan, supaya Tuhan melawat bangsa ini dan kota kami, supaya sungguh COVID ini boleh segera berlalu dan kami boleh melihat Tuhan pemulihan, kesembuhan terjadi saat kami berdoa. Kami minta hikmat dan anugerah dicurahkan untuk setiap pemimpin rohani kami. Kami juga minta hikmat dan anugerah dicurahkan untuk pemimpin bangsa kami, pemimpin kota kami, Tuhan, supaya semua penanganan yang dilakukan sungguh-sungguh tepat guna dan efektif, membuat semua ini boleh segera diredam. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau yang memberkati setiap tenaga medis. Yuk kita berdoa buat tenaga medis, berdoa buat setiap rumah sakit. Tuhan jagai setiap mereka, berikan kekuatan, kesehatan buat keluarga mereka. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang mencoba menimbun obat atau melakukan korupsi, Tuhan, di tengah pandemi ini, biar semuanya digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan pegang kendali bangsa kami. Terima kasih. Sekarang kami akan berpisah. Kami terima berkat daripada Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis segala kudus. Untuk setiap kita mengalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dan jadi saksinya. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan Amin. amin. Selamat God hari bless you. Minggu semuanya. Happy Sunday everyone. Happy Sunday. Boleh di open mic-nya. Ucap Happy Sunday, God bless. God bless. Bless you. Happy Sunday. Happy Sunday. Bye-bye. God bless semuanya. God bless ya Pak Rizal ya. See you di Happy depan. Sunday. God bless.